kita tidak bertengkar tahun depan, kita bisa ranking 4 sebagai negara adidaya. Jadi 1945 kita proklamasi negara merdeka, Bapak Ibu. 2045 insya Allah kita proklamasi negara adidaya. Syaratnya ada 3. 1, jangan bertengkar. Orang Indonesia kenapa dijajah Belanda 3,5 abad, Bapak Ibu? Karena mudah diadu domba. Dulu adu dombanya politik skala besar, sekarang adu dombanya di WA keluarga tanpa rasa yang bertengkar. Jadi jangan menjadi kelompok yang suka bertengkar. Saya kasih tahu rumusnya, Bapak Ibu. Hidup ini ada perbedaan, betul? Ada Melayu, ada Sunda, ada Islam, ada Kristen, ada lelaki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Itu kehidupan. Orang yang melihat perbedaan, ada kelompok yang melihat perbedaan ini sebagai sumber kebencian. Pokoknya mah karena beda, dibenci yang beda, ya, dibully, di macam-macam. Nah, kita harus masuk kelompok yang melihat perbedaan, Ibu, sebagai rahmat, sebagai kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi yang pertama, pesan saya sebagai anak bangsa, kita jangan masuk kelompok yang membesar-besarkan perbedaan menjelang 2020. Gitu ya. Kita jadi kelompok yang mencari persamaan. Ya, pilpres mungkin beda, tapi akhirnya sama. Ya. Agama boleh beda, tapi merah putihnya sama. Kira-kira begitu. Kadang-kadang dalam agama Islam ada yang pakai kunut subuhnya, ada yang enggak, tapi kan umrohnya sama ke tanah suci. Rukun Islamnya sama nih. Jadi carilah persamaan, kalau perbedaan pasti ketemu. Kedua, saya titip warga yang di sini, kita harus memahami ekonomi baru, namanya ekonomi digital. Ya, itu yang mengubah banyak, nanti saya ceritakan. Yang ketiganya, tidak boleh ada stunting anak yang gagal tumbuh di keturunan kita. 3 itu yang akan mengganggu Indonesia juara itu. Indonesia akan juara negara adidaya, ya, kalau 3 hal tadi bisa kita pahami. Jangan bertengkar, kuasai ekonomi baru. Yang ketiganya, jangan ada stunting. Stunting itu gagal tumbuh, Bapak Ibu. Badannya kecil, otaknya lemot, gedenya nggak bisa bersaing. Akibatnya dia minta bansos seumur hidupnya. Karena Indonesia 2045 Pak, 70% anak muda semua. Bayangkan kalau anak muda semua tapi tidak produktif, tidak kompetitif, ya. Nah, saya dulu adalah warga biasa Pak, yang marah terhadap situasi gitu. Jadi saya ini bukan, maaf ya, bukan anak dari ayah saya yang namanya luar biasa, enggak, biasa aja. Saya bukan dari keturunan orang kaya, bukan dari keturunan orang besar dan lain sebagainya. Saya seperti Bapak Ibu, saya golongan rakyat biasa. Cuman Allah menakdirkan oleh sebuah takdir, saya jadi wali kota, memimpin 2,5 juta manusia. Oleh takdir Allah, saya jadi gubernur sekarang, memimpin provinsi yang penduduknya paling besar se-Indonesia. Penduduk Jawa Barat itu Ibu Bapak 50 juta. Udaranya dingin, hobinya bikin anak, ya. Jadi anaknya 7, anaknya 9, hari ini masih begitu. Jadi keluarga berencana menjadi tantangan di tanah Jawa Barat yang dingin itu. Nah, karena dulu saya rakyat biasa, Allah berikan kemuliaan kekuasaan, saya ini orangnya tidak berubah Pak. Bedanya jadwalnya sibuk, itu aja. Dan saya diingatkan 3 syariat Islam yang mudah-mudahan jadi saling menginspirasi. 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, manusia, jin diciptakan untuk beribadah. Saya niatkan Ridwan Kamil jadi wali kota ibadah. Saya niatkan gubernur ibadah, jadi suami ibadah, jadi dosen, jadi pemimpin ibadah. Jadi enak Bu. Mau dibully, mau diapa, niatnya ibadah, bukan karena butuh pujian manusia. Syariat kedua,
Kekuasaan itu sementara. Saya dilantik 2018, September besok saya selesai. Pak Edi juga sama selesai. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki dan Allah cabut kekuasaan yang tak Allah kehendaki. Apa poinnya? Bahasa Sunda, pengelawara, karena kekuasaan sementara. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada perberhentian, ada lahir, ada mati, kira-kira begitu. Syariat ketiga, Bapak Ibu, dalam kepemimpinan saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Buat apa jadi gubernur kalau tidak ada manfaatnya? Buat apa jadi wali kota? Buat apa jadi presiden, jadi direktur kalau tidak ada manfaatnya? Karena kemuliaan manusia ukurannya bukan terkaya, terpintar, atau terberkuasa, Bapak Ibu. Ukuran termulia seorang manusia adalah apakah hidupnya memberi manfaat pada masyarakat. Tiga itu, Pak, dasar kepemimpinan saya. Maka saya akan ceritakan dongeng sedikit ya. Apa-apa yang sudah dikerjakan, mudah-mudahan menginspirasi. Ini konseptor ada ya, Kang? Konseptor sudah. Bapak Ibu, kalau saya menyebut angka ini, saya bukan bermaksud apa-apa ya. Cuma menunjukkan Ridwan Kamil ini pemimpinnya terukur. Sebelum sesudahnya itu saya ukur. Jadi pidatonya bukan menata kata tapi berkarya. Waktu saya wali kota, Bapak Ibu, saya membawa perubahan. Total penghargaan kepada Kota Bandung 400-an. Saya jadi gubernur sampai Desember, jumlah penghargaan 480. Jadi perubahan yang saya bawa waktu Allah takdirkan saya jadi pemimpin, kurang lebih ada hampir 900 perubahan, kira-kira begitu ya. Menunjukkan sebelumnya semrawut, setelahnya lancar, sebelumnya gelap, setelahnya terang, kira-kira begitu ya. Satu aja contoh, satu-satunya provinsi yang ngasih anggaran ke desa itu hanya Jawa Barat, saya baru tahu ya. Saya kasih 700 miliar per tahun, kalikan 5 tahun 3,5 triliun. Saya bikin 12 program membangun desa, membuat satu desa satu bisnis, 4.000 bisnis lahir dalam 5 tahun. Memberi penghargaan kepada desa yang berubah naik kelas, saya kasih hadiah mobil. Saya bikin desa digital, Bapak Ibu. Sekarang ngasih makan ikan lele pakai HP, dipijit HP-nya, dilontar makanannya. Ngasih makan ayam pakai HP, nyiram tanaman pertanian pakai drone, motong panen sudah pakai mobil, bukan lagi tenaga manusia yang manual. Itu dilakukan dalam 4 tahun terakhir. Apa hasilnya? 2018 desa miskin di Jawa Barat ada 1.000, sekarang sudah 0 dalam waktu 4 tahun. Desa sejahtera saya mulai jadi gubernur cuma 37 dan sekarang 1.130 dalam 4 tahun. Artinya apa? Artinya ketika Allah menakdirkan saya memimpin wilayah, saya fokus pada permasalahan dan saya buktikan dalam hitungan waktu bisa. Oleh political will, bahasa syariatnya manjada wajada. Kalau pemimpin ada kemauan, pasti ada jalan. Poin saya, kalau Jawa Barat bisa kasih anggaran ke desa, ya kenapa provinsi lain tidak? Betul? Saya kira begitu. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam di desa itu, ya, saya revolusi digital. Satu desa saya kasih 1 laptop di balai desa. Ada ibu-ibu jualan sabun colek, ya, buat nyuci piring. Itu omsetnya kurang dari 5 juta sebulan, 20. Saya ajak dia ke balai desa, jualan online, omsetnya sekarang udah 100 juta. Dijualnya ke seluruh negeri. Itu perubahan yang menggibah. Di Jawa Barat sebagai contoh, anak mudanya nggak mau jadi petani, Bapak Ibu, karena merasa penghasilannya sedikit, mendingan jadi buruh pabrik. Ngapain panas-panas, hitam-hitam, ya. Akhirnya saya lahirkan program namanya Petani Milenial. Anak muda saya ajak lagi ke desa, tanahnya saya pinjemin, uangnya saya kasih dari BJB, hasilnya saya beli, bertatok tanamannya pakai HP, teknologi tadi, tidak hasilnya
mereka sekarang pendapatannya setara Jakarta. 1.200 petani milenial tahun lalu saya wisuda, yang tadinya nggak mau pulang ke desa. Inilah masa depan di Indonesia, di Sumatera Utara. Suatu hari anak-anak kota akan balik lagi ke desa, asal kuasai teknologi. Maka lahirlah slogan, tinggalnya di desa, rezekinya rezeki kota, bisnisnya insya Allah mendunia. Jadi desa itulah kenapa saya rubah lahir batin. Makanya ada APDESI, ada PPDI, ada PAPSI, instrumen-instrumen desa. Lihatlah di Jawa Barat, ya, manjada-wajada kepedulian itu membawa perubahan terhadap desa dalam 4 tahun. Kalau tidak ada halangan, mohon doanya bulan Agustus mau dianugerahi bintang jasa utama untuk pembangunan desa tercepat menghilangkan kemiskinan. Tahun 2022, Pak, provinsi lain kemiskinannya naik. Jawa Barat kemiskinannya turun, dan turunnya tertinggi. Ini yang saya maksud. Jadi kalau saya memimpin itu ada ukuran sebelum sesudah. Jadi Jawa Barat itu yang hijaunya paling tinggi, Pak. Kemiskinannya turun paling banyak itu provinsi kanan. Yang kanan adalah provinsi lain, malah kemiskinannya naik. Anggaran pendidikan, negara mewajibkan 20%, Jawa Barat 37%. Nah ini hasilnya salah satunya terukur seperti ini. Saya bereskan PNS, Bu. Di Jawa Barat saya bisa menemukan PNS malas pakai aplikasi. Gimana logikanya? Setiap jam 4 PNS Jawa Barat harus ngisi aplikasi apa yang dia kerjakan. Kalau dia tidak datang, dia nggak bisa ngisi. Kalau dia tidak kerja, walaupun datang, dia tidak bisa bertestimoni. Komputer akan menolak. Hasilnya, saya bisa menemukan orang-orang yang bolos, orang-orang yang tidak kerja, atau orang yang pura-pura kerja. Akibatnya orang yang rajin amplopnya tebal, orang yang tidak rajin bolos amplopnya tipis. Kedua, saya berantas korupsi juga pakai aplikasi. Di Jawa Barat, Bu, PNS-nya dinilai 3 orang, 3 tahap, oleh atasannya dari atas, oleh kolega dari samping, dan oleh bawahan dari bawah. Jadi di Jawa Barat bawahan boleh mengevaluasi atasan. Yang dievaluasi apa? Kepintarannya, kecerdasannya, dan kinerja juga integritas. Hasilnya ada di box 9. Ya. Kalau Anda di box 1 berarti Anda sudah bodoh, korup, kira-kira gitu ya, menurut penilaian evaluasi. Jawa Barat sekarang mayoritas ada di box 9, insya Allah artinya sudah pintar, cerdas, Pak, kemudian berintegritas dan objektif dinilai oleh ekosistem. Ini saya cerita 2 aplikasi aja ya dari puluhan. Hasilnya 2021-22 kinerja PNS terbaik di Republik ini adalah PNS Provinsi Jawa Barat. Mengalahkan kinerja seluruh provinsi, seluruh kota kabupaten, seluruh kementerian. Ranking 1 adalah pemerintah provinsi. Poinnya apa? Saya bukan mau gimana ya, tapi poinnya kalau kita kerja dengan semangat kebermanfaatan, insya Allah rakyat yang senang. Tapi saya ini minoritas, Bapak Ibu. Ya. Dari 500 kepala daerah yang menerima penghargaan di panggung itu, orangnya itu lagi. Makanya 2024 jangan salah pilih pemimpin, itu poin saya. Ada kelompok yang dipilih, tapi dia nggak kerja. Dia sibuk menunggu 5 tahun berikut, hanya gunting pita, hanya seremoni, tidak ada perubahan. Yang dirugikan siapa? Bapak Ibu. Karena pemimpin itu definisinya mengambil keputusan. Salah ambil keputusan, yang korban adalah rakyat. Betul ambil keputusan, yang bahagia adalah rakyat. Saya ambil keputusan menggratiskan SMA, yang bahagia rakyat. Saya putuskan ngasih dana 700 miliar ke desa, yang bahagia rakyat. 1000 desa miskin hilang dalam 4 tahun. Kira-kira begitu. Nah, jadi 2024
jangan bertengkar, setuju ya Pak? Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, Allah sudah ada di kitab ketetapan namanya Lauhul Mahfuz, sudah ada. Saya waktu pilgub dibully Bapak Ibu, di black campaign, wah segala lupa, kata Allah kan tadi, segala lupa malikal mulki itu rumah. Saya yang jadi Pak. Itu ulama-ulama ya, ulama-ulama populer tidak dukung saya karena banyak fitnah-fitnah selewengan. Tapi kan kuat-kuatan doa aja Pak. Yang doa tembus ke langit ternyata doa ibu saya, ya, yang melindungi anaknya, mengalahkan, mohon maaf, doa para ulama besar yang mungkin menurut ukuran kita pasti tembus ke langit, enggak juga. Jadi poinnya 2024 itu takdir sudah Allah tentukan, kita jemput dengan keyakinan gitu ya. Pak, waktu saya Pilwal Bandung, saya hanya mulai 5%. Kalau pakai teori hari ini ya, 5% berani-beraninya jadi wali kota Bandung ibaratnya ya. Menangnya 55% Pak. Oleh sebuah ikhtiar, oleh sebuah kekompakan ya. Survei itu tidak menjamin hasil hari H itu. Waktu di Pilgub H-7 survei mengatakan ada lawan saya ya dari partai lain. Menurut semua survei si pasangan ini hanya 12% di H-7 dipercaya oleh semua yang baca. Di hari coblosan yang dipersepsikan 12% tembus ke 29%. Apa yang dimaksud? Di H-7 survei tidak bisa membaca kerja-kerja door to door. Survei tidak bisa merekam kerja-kerja dari kampung ke kampung atau baca Pak. Jadi menurut survei dia rankingnya terakhir, di hari hanya dia rankingnya 2. Di jangan 1, kalau 1 kan saya kalah. Ini ngomongin lawan saya. Poinnya apa? Survei itu hanya membaca mood hari ini. Ibu di survei hari ini moodnya gimana? Itu bukan jaminan pas hari pencoblosan akan begitu. Kira-kira ya. Nah jadi itulah dinamika 2024 siapa masih wallahu alam. Per hari ini siapa dengan siapa masih belum jelas. Yang penting kita ada keyakinan, setuju ya. Kalau peduli dengan Indonesia juara, sengaja kata juara ini Bu, saya lahirkan waktu subuh. Saya istiqoroh cari kata yang paling indah yang bisa saya sampaikan. Allah memberikan ilham, katanya juara. Ya. Juara itu kalau disampaikan pelan-pelan butuh kayak doa, ya Allah mudah-mudahan Indonesia juara. Tapi kalau diteriakan jadi semangat. Coba saya tes Indonesia teriak juara ya. Indonesia juara. Saya kembali ke Jawa Barat Pak, gara-gara slogan itu kami menang di PON Papua. Jadi provinsi yang menang 2 kali PON adalah Jawa Barat. Ya alhamdulillah. Persib Pak, juara liga di zaman saya wali kota. Nah, jadi kelemahan kita adalah seringkali kita tidak satu komando. Kelemahan kita sering mudah bertengkar. Kemudahan kita sering mudah terayu. Cek saha sudah kompak semua udah oke. Kalau udah urusan Ukraina gitunya, wah eleh tuh duit. Nah poin saya adalah mudah-mudahan yang hadir di sini meyakini 2045 kita bisa juara. Allah menandikan saya mendapati tangga Bu, wali kota dulu gubernur, jadi paham dari urusan teknis sampai urusan ketatanegaraan, paham dari urusan lokal sampai lobby-lobby global. Saya paham. Saya lulusan pesantren waktu kecilnya, tapi S2-nya di Amerika. Jadi ngomongin agama, ngomongin desa kayu, pidato di PBB saya sudah 3 kali ya, menceritakan keberhasilan desa-desa di Jawa Barat. Nah, tinggal rakyat mudah-mudahan bisa mendukung, berjuang bersama ya, dengan kekompakan yang ditunjukkan oleh PGNG. Jadi mungkin saya turun sedikit sambil berinteraksi. Jadi poinnya Bapak Ibu,
dengan Indonesia juara itu hitungannya sudah dekat, ya kurang lebih sekitar 23 tahun lagi. Jadi saya doakan semua panjang umur. Bapak usia berapa? Sama 23, berarti 90 tahun. Gubernur Jawa Barat hari ini dulu pernah ada namanya Pak Sohibul Iman. Usianya sekarang 97 tahun. Berarti Bapak masih punya peluang ya. 97 tahun Pak, masih bercanda, masih berkomunikasi sehat. Jadi kita reuni 2045, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan prediksi Indonesia juara itu bisa terwujud ya. Mungkin bukan buat kita, betul. 2045 Mas, saya sudah lansia, ibu-ibu yang cantik-cantik itu udah nenek-nenek gitu ya, ini juga sama. Tapi anak cucu kita Bu, yang nanti menikmati hasil pidato yang saya sampaikan, desanya nggak ada yang miskin, kitanya juara, betul. Nah jadi siapa yang memperjuangkan itu? Kita yang sekarang ya. Masih ada waktu setahun lagi, setuju ya? Setahun lagi, ajaklah satu orang per hari. 30 hari udah 30 orang, 60 hari udah 60 orang. Disebut ngajak itu nggak harus ketemu fisik, bisa ngajak via WA, bisa ngajak via TikTok ya. Dari orang lokal sampai orang bule itu kan ada ya. Ajak teman-temannya bule lokal. Jadi mari kita berjuang bersama. Kalau suka dengan saya sudah menunjukkan 980 perubahan dalam jangka waktu 9 tahun. Kalau Allah takdirkan ada takdirnya, ya kita bisa sejahterakan Indonesia. Tidak perlu lama-lama, hanya butuh keyakinan, dukungan dari kawan-kawan di sini. Ya. Saya kira itu salah satunya yang gampang. Oke, sekarang Kang Ferry, kita interaktif lah. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira tentang bagaimana mencapai mimpi itu atau hal-hal lainnya? Silakan. Yang bertanya saya kasih hadiah. Ya. Minimal sepeda. Ibu satu, silakan. Ada lagi 2, 3. Coba diatur aja oleh